saya Melia. Saya Wulansari. Saya Maya. Dan saya Wihel. Dan saya Muhammad Rizky. Kita lanjut saja ke pengertiannya. Pengertian sistem sekresi ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ penting yang ada pada tubuh kita. Organ ini berperan penting dalam sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi manusia berfungsi untuk membuang serta mengolah sisa-sisa metabolisme darah dan racun. Ginjal pada orang dewasa berukuran dengan panjang sekitar 10-12 cm, dengan lebar 5-7 cm, yang beratnya sekitar 150 gram. Di sini juga ada fungsi ginjal. Fungsi ginjal utama dari ginjal adalah menyaring darah. Selain menyaring darah, ada fungsi lain dari ginjal yang tidak kalah penting di antaranya. 1. Mengatur dan menyaring mineral dari darah. 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. 3. Menyaring racun dan zat limbah dari makanan. Selanjutnya ada bagian-bagian ginjal. Nah, yang pertama ada glomerulus. Glomerulus berfungsi sebagai filter atau penyaringan utama pada ginjal. Nah, glomerulus terletak di dalam kapsul Bowman. Nah, kapsul Bowman adalah struktur yang berbentuk seperti cangkir atau kapsul yang di dalam yang mengelilingi glomerulus. Nah, selanjutnya ada tubulus proksimal. Tubulus proksimal adalah saluran yang melengkung yang melengkung setelah glomerulus yang berfungsi sebagai penyerapan atau reabsorpsi zat yang diperlukan oleh tubuh seperti asam amino. Nah, yang selanjutnya ada lengkungan Henle. Yang ini, lengkungan Henle ini membentuk lengkungan ke bawah yang berada di antara dua kubus, yaitu tubulus proksimal dan tubulus distal. Nah, fungsinya untuk membagi urin yang tertampung di antara dua kubus tersebut. Nah, selanjutnya ada tubulus distal. Tubulus distal ini berfungsi ke tubulus yang salurannya berliku-liku yang berada di akhir aliran nefron ginjal. Nah, selanjutnya ada tubulus kolektivus. Tubulus kolektivus ini merupakan salah satu tubulus kolektivus berfungsi sebagai untuk menampung saluran urin dan berada menampung urin dari berbagai nefron, kemudian mengantarkannya ke pelvis. Proses pembentukan ginjal. Proses pembentukan dari urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah proses filtrasi atau penyaringan. Tahapan ini dimulai ketika darah mulai memasuki ginjal melalui pembuluh darah. Fase filtrasi terjadi di badan Malpighi termasuk bagian kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus memiliki fungsi utama untuk menyaring zat-zat sisa yang larut dalam darah. Adapun zat-zat yang dapat disaring dalam glomerulus adalah zat-zat yang bermolekul kecil seperti air, garam, urea, amonia, glukosa, dan berbagai jenis ion anorganik lainnya. Adapun hasil dari proses ini adalah filtrat glomerulus atau urin primer. Namun ternyata tubuh masih memerlukan sebagian kandungan urin primer. Oleh karena itu terjadilah tahapan selanjutnya, yakni reabsorpsi atau penyerapan kembali. Proses reabsorpsi adalah proses terserap kembalinya sebagian kandungan urin primer seperti air, asam amino, vitamin, dan berbagai jenis ion ke dalam tubuh.
Proses reabsorpsi terjadi di bagian tubulus proksimal sampai dengan lengan handle. Kemudian hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, pigmen empedu, dan urea. Pigmen empedu berfungsi untuk memberikan warna dan bau pada urin. Kemudian urin sekunder akan bergerak ke bagian tubulus distal. Pada bagian tubulus distal akan terjadi proses penyerapan lagi dari berbagai zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya, tahap terakhir adalah proses augmentasi atau pengumpulan. Pada proses ini, urin sekunder akan diserap di tubulus distal yang nantinya akan dihasilkan urin sebenarnya. Urin yang berasal dari tubulus distal akan bergerak menurun menuju tubulus collecticus dan melalui saluran ureter yang nantinya akan berakhir sementara di bagian kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penampungan sementara urin sebenarnya pada tubuh. Normalnya setiap orang akan menghasilkan 1-2 liter urin per harinya. Namun jumlah tersebut tergantung dari jumlah banyaknya air yang dikonsumsi dan banyaknya kadar yang ada di dalam darah. Ketika kandung kemih sudah penuh, maka urin harus dikeluarkan dari tubuh melalui saluran uretra. Beberapa gangguan dalam sistem ekskresi ginjal yaitu 1. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika salah satu atau kedua ginjal tidak dapat berfungsi secara normal. Akibatnya, zat sisa yang berbahaya dan cairan akan menumpuk dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, bahkan dapat menyebabkan kematian. Gejala penyakit ginjal stadium awal biasanya sering merasa lelah, urin berbusa, dan urin tanpa kemerahan seperti teh. 2. Infeksi ginjal. Infeksi ginjal merupakan komplikasi dari infeksi saluran kemih yang terjadi karena berpindahnya bakteri Escherichia coli dari kandung kemih ke ginjal. Wanita biasanya lebih rentan mengalami infeksi ginjal karena memiliki uretra, saluran yang membuang urin dari kandung kemih keluar tubuh lebih pendek daripada pria. Akibatnya, bakteri akan mudah masuk menuju kandung kemih. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini meliputi demam, rasa sakit di sekitar perut atau punggung bawah, adanya bercak darah di urin, serta urin yang berbau busuk. 3. Batu ginjal. Kondisi ini dapat terjadi karena zat-zat yang tersisa di dalam tubuh yang kemudian membentuk kristal atau batu-batu kecil dalam ginjal. Batu ginjal dapat disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kurang minum air putih, mengonsumsi obat, hingga menderita penyakit tertentu. Batu ginjal juga dapat merasakan gejala seperti mual, muntah, demam, urin berbau busuk dan berwarna kemerahan, serta sering buang air kecil. 4. Radang ginjal. Radang ginjal juga seringkali disebabkan oleh beberapa gangguan autoimun atau infeksi bakteri yang dapat memengaruhi fungsi ginjal. Kondisi ini dapat terjadi pada bagian dalam ginjal seperti glomerulus, tubulus, dan jaringan interstitial renal. Radang ginjal juga dapat merasakan gejala seperti berkurangnya frekuensi buang air kecil, tidak nafsu makan, mual dan lesu, serta adanya bercak darah di urin. Di sini saya akan menjelaskan upaya menjaga kesehatan restorasi ginjal, yaitu yang pertama, minum air putih yang cukup. 2. Konsumsi makanan yang sehat, menghindari makanan yang mengandung zat pewarna sintetik. Yang ketiga adalah olahraga rutin. Yang keempat ada tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Yang kelima ada menjaga kadar gula darah, dan yang terakhir tidak merokok. Ini mana? Satu lagi. Masih tahan masuk ke
Bocor, bocor. Anjay, pipis meren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.